Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Lianingrum, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Bimbingan Konseling Tahap 1 tahun 2020 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 17 November 2020 akan melaksanakan layanan konseling individual dengan tema Malas Mengerjakan Tugas. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini yang tadi Ibu WA itu ya? Iya, Bu. Hamdan ya? Iya. Oh, ya udah. Yuk, silakan duduk dulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Iya. Ini yang Hamdan kelas 11 MM itu ya? Iya, Bu. Ngomong-ngomong dipanggil kenapa ya? Oh iya, ini aku catatan dulu ya. Jadi dari catatan wali kelas 11 MM itu sama mapel-mapel lainnya itu kasih tahu ke ibu bahwa peserta didik atas nama Hamdan kelas 11 MM ini ada bermasalah kayak gitu. Nah itu masalahnya kira-kira tahu nggak apa? Emang masalahnya apa, Bu? Nah, jadi gini, kalau dari wali kelas itu bilang katanya Hamdan ini malas mengerjakan tugas ya, terus katanya membolos juga, sering kalau misalkan ikut pelajaran, tapi misalkan pagi ikut pelajaran, nanti siangnya pas jam keduanya itu nggak ada gitu. Iya, Bu, bersedia. Ini karena Mas Hamdan sudah bersedia, maka di sini itu ini ya, kita di sini akan memulai konseling ini. Waktunya adalah 35 menit ya. Nanti dari sini itu Ibu mau tahu sebenarnya masalahnya itu seperti apa gitu, kalau misalkan dari Hamdannya sendiri. Kalau tadi kan sudah disampaikan dari wali kelas sama dari guru mapel lainnya. Sekarang Ibu pengen dengar gitu dari Mas Hamdan sendiri, kira-kira tuh kenapa kok Mas Hamdan tuh malas mengerjakan tugas, terus juga sering bolos juga. Coba Ibu pengen dengar kalau cerita dari versi Hamdan sendiri tuh gimana? Ya, males ikut pelajaran karena faktor orang tua kurang dekat gitu, kurang perhatian dari orang tua pas kontak, jadi nggak ada yang memantau apa yang dilakuin gitu. Terus juga sering begadang sampai pagi, main game sampai pagi gitu, terus kalau bangun juga kesiangan. Kadang temen juga datang gitu sampai pagi juga. Kalau disuruh pulang juga nggak ada yang mau gitu, banyak alasan. Jadi mau nggak mau ya harus ditemenin sampai mereka pulang sampai pagi tuh. Terus kalau pagi sering mengantuk, bangunnya juga kesiangan, jadi malas ngikut pelajaran gitu. Juga malas ngerjain tugas. Kalau bolos ya itu karena sering kesiangan, terus pelajarannya nggak disukain. Kalau apa-apa juga kalau tanya ke temennya juga nggak pada tahu, itu malah jawabnya nggak tahu lah, inilah. Tambah males gitu ikut pelajarannya, mau nanya guru ntar malah ditanyain yang tugas-tugas yang kemarin, jadi takut gitu. Itu kalau misalkan sampai larut malam itu kegiatannya apa selain yang tadi katanya kan didatengin sama teman? Terus kegiatan kamu apa? Kalau misalkan pas nggak ada teman itu kegiatan kamu kok tidurnya sampai malam itu kenapa? Ya main game sama baca komik itu sampai pagi. Baca komik ya. Terus kadang susah tidur kalau malam, jadi kayak gitu, suka Udah tidur malam. terbiasa. Ya udah terbiasa. Jadi masalahnya itu ya, Ibu ulangin lagi ya.
dari apa yang tadi Hamdan sampaikan, berarti yang pertama itu permasalahannya berawal dari kurang perhatian dari orang tua. Iya. Tadi yang ikut tangkap ya. Jadi Hamdan itu berarti nggak deket ya, atau komunikasinya kurang baik gitu sama orang tua. Iya Bu. Faktornya itu ya. Terus ada lagi yang tadi disampaikan bahwa tidurnya itu sampai larut malam, kadang main games, kadang ada temen juga yang main gitu sampai larut malam. Oke, jadi itu faktor pengganggunya gitu. Akhirnya pas paginya itu ternyata bangunnya kesiangan, terus ngantuk gitu ya, nggak mengikuti kegiatan atau nggak berangkat gitu. Iya Bu. Akhirnya tugas-tugas yang tadi harusnya misalkan dikerjakan jadinya nggak dikerjakan, terus yang harusnya berangkat sampai mengikuti pelajaran sampai akhir ternyata bolos gitu ya. Oke, dari apa yang tadi disampaikan, nanti kita analisis bareng-bareng ya bahwa permasalahan yang Hamdan sedang terjadi gitu, itu sebenarnya nanti Ibu kasih lihat dulu, ini ada video. Coba nanti kita analisis bareng-bareng apakah yang ada di video ini salah satunya termasuk yang dialami juga sama Mas Hamdan. Kita lihat ya. Sering nggak sih semangat belajar tapi malah langsung merasa bosan dan rasa kantuk. Setelah itu kita cari pelampiasan buat senang-senang seperti game, nonton film, dan banyak lainnya. Kenapa kita sering malas dan tidak semangat dalam belajar? Apa penyebabnya? Jawabannya ada di hormon endorfin dalam otak kita. Sebelumnya kita perlu tahu jika kadar hormon endorfin dalam otak kita rendah, maka itu akan membuat kita nggak semangat belajar. Ya. Lalu seperti apa itu hormon endorfin? Hormon endorfin adalah bahan kimia yang hormon ini dapat membuat kita bersemangat dalam melakukan sesuatu. Caranya, belajar sambil berolahraga supaya kita semangat adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Karena kita harus fokus ke salah satu aktivitas yang bisa kita kerjakan. Mungkin hal itu yang menjadikan guru kamu kembali bekerja dengan cara belajar seperti main. Atau mungkin guru orang dewasa bisa diakali dengan cara belajar seperti belajar dengan motor. Ini ya. Hal itu pasti membuatnya sangat semangat dalam belajar. Penelitian yang dilakukan di Northwestern University membuktikan bahwa jika seseorang bisa mempelajari sesuatu yang baru, otak akan mengkajian dirinya dengan menghasilkan hormon endorfin. Hal ini yang diyakini menyebabkan mengapa hal-hal baru yang lebih disukai jadi mudah diingat dan diulang kembali. Pada intinya, hormon endorfin membantu kita dalam proses belajar seperti belajar sesuatu, menghitung dengan cepat. Semua akan mudah dilakukan jika dalam otak terdapat cukup banyak hormon endorfin. Dan sepertinya cukup banyak juga hormon endorfin yang saya jelaskan berbicara tentang hormon endorfin ini. Dan sekarang dari apa yang tadi disampaikan oleh video tadi, apakah kasusnya itu hampir atau permasalahannya itu hampir serupa dengan apa yang dialami sama Hamdan? Serupa Bu, sama kayak malas ngerjain tugas itu, kebanyakan main game. Apakah pemecahannya yang di sini itu sama seperti yang Hamdan alami? Sama. Kalau gitu, berarti nanti kita analisis bareng-bareng ya. Apakah yang tadi disampaikan itu, tadi kan ternyata sesuai sama apa yang ada di video ya, yang dialami. Terus juga tadi ternyata kasus pemecahannya juga hampir sama ya, menyerupai juga. Kalau gitu, berarti nanti Hamdan bikin kontrak diri ya. Kontrak diri itu berarti gimana? Nanti Hamdan tuliskan tentang motivasinya atau perjanjian diri sendiri bahwa
dan itu akan jadi lebih baik lagi setelah ini gitu ya. Nanti coba tulis. Harus lebih termotivasi lagi isiannya ya, supaya nanti ada perubahan gitu dari dalam diri kamu. Kamu harus lebih baik dari sebelumnya. Terus juga kamu juga harus berusaha lah bisa merubah diri kamu ya. Coba berusaha lagi gimana caranya gitu, agar malas itu bisa digantikan dengan motivasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Misal rasa malas, cara mengelola rasa malas itu gimana gitu ya, dengan cara oh iya misalkan saya belajarnya harus ditingkatkan lagi, harus mau membaca atau merangkum. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru itu bisa dipelajarin lagi kayak gitu ya. Terus juga kalau ada PR itu bisa dikerjakan karena kamu udah punya catatannya gitu ya. Terus juga komunikasikan lagi gitu sama orang tua supaya komunikasinya lebih baik lagi atau apa gitu. Coba harapan-harapan yang pokoknya kamu tuh bisa merubah perilaku kamu dalam keseharian ya. Coba sambil ibu menunggu, sambil kamu catat, nanti kamu harus bisa terapkan catatan itu dalam kegiatan sehari-hari kamu. Oke. Sudah kali ibu coba dikembangkan lagi apa berarti semua yang tadi problem yang aku miliki dianalisa dan diperbaiki dengan ditulis seperti ini. Ditulis kontrak dirinya itu di situ. Harapan-harapan kamu atau yang akan dirubah itu apa gitu. Ya. Yang sekiranya dalam waktu dekat itu kamu mencoba untuk bisa merubah diri kayak gitu perlahan-lahan, tapi ada perubahan gitu dari dalam diri kamu untuk keluar dari rasa malas itu dan mencoba bisa mengerjakan tugas, terus juga nggak bolos. Mungkin bisa mencoba mencatat materi-materinya kayak gitu.
supaya bisa belajar juga bisa kan. Sudah baik itu. Coba ditambahkan lagi. Dan semangat ya. Terus sambil yang semangat. Harapan itu harus ada gitu ya. Kalau harapan-harapannya yang langkah-langkahnya yang sudah dibuat itu lumayan bagus, sudah banyak gitu ya, itu harus bisa diterapkan gitu dalam kesehariannya. Yang paling mudah dulu deh, apa gitu, misal ya tidurnya jangan terlalu larut malam, itu juga bisa berubah pelan-pelan, tapi kamu mulai ada perubahan. Coba dibacakan dulu. Benar. Itu coba gimana? Titik motivasi seperti Coba dibacakan. ya, saya akan lebih baik lagi. Saya akan sering mengerjakan tugas dan tidak telat mengerjakan tugas ataupun mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Saya akan berusaha tidur jangan terlalu malam saya seperti biasanya itu, dan saya juga akan mengubah perilaku supaya tak malas dan tak bolos jam pelajaran, dan saya juga akan berusaha bangun lebih pagi agar tidak ketinggalan jam pelajaran. Saya akan mengelola rasa malas saya menjadi agar tidak malas, agar tidak terlalu tertinggal dalam mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Saya juga akan mengurangi waktu saya untuk bermain game yang tadinya 8-10 jam, saya kurangi hingga 2-3 jam. Saya juga akan mengikuti pelajaran dengan tertib, tidak telat dan selalu mengerjakan tugas. Juga akan lebih disiplin terhadap waktu, dan saya juga akan membatasi waktu kumpul dengan teman di malam hari, dan juga saya akan menyuruh agar teman juga tidak terlalu lama bermain di sini dan tidak terlalu sering bermain, agar saya juga bisa beristirahat di malam hari agar paginya bisa mengikuti pelajaran dari guru dengan baik. Dan saya juga akan mencoba berinisiatif membuka komunikasi dengan orang tua tanpa harus menunggu orang tua yang menghubungi saya. Saya juga akan lebih membuka
pola pikir saya terhadap orang tua agar tidak lost kontak dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya akan mencoba belajar lebih giat lagi waktu bermain game dan berkumpul dengan teman. Saya akan kurangi untuk belajar dan lebih bertanya apa yang saya tidak paham kepada guru dan tidak takut lagi. Dan juga saya tidak akan membolos dan mengerjakan tugasnya tepat waktu. Iya. Semuanya. Ibu lihat ya. Ya. Jadi tadi yang disampaikan, Ibu bacakan ya. Akan lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Sudah bagus, berarti akan ada perubahan gitu ya dari dalam diri. Terus akan sering mengumpulkan tugas, berarti mau berusaha ya, mau mengerjakan tugas dan mengumpulkannya ya. Jadi nanti habis dari sini tuh Hamdan mencoba komunikasikan lagi dengan gurunya. Terus, Pak, Bu, saya adakah yang belum mengerjakan tugas? Saya belum tahu misalkan soal-soalnya, atau saya terlambat mengerjakan tugas Bu, sehingga saya kemarin tuh tidak mengerjakan tugasnya, kayak gitu ya. Ya, Bu. Nanti coba komunikasikan sama gurunya, atau bisa juga dengan cara bertanya ke temennya gitu ya. Sudah bagus. Terus berusaha untuk tidak tidur larut malam. Tadi ya. Kan akibatnya kan kalau tidur terlalu malam itu akibatnya paginya mengantuk ya. Terus ini akan mengubah perilaku supaya tidak malas dan tidak akan membolos jam pelajaran. Kalau ini kamu harus berjanjinya sama diri kamu sendiri ya, diyakinkan benar-benar. Berarti malamnya itu tidak bergadang, dan juga kalau misalkan pagi subuhnya itu jangan lupa bangunnya pagi. Kan kalau kamu muslim itu kan sholat ya, kayak gitu paginya. Jadi jangan tidur lagi. Terus ini akan mengelola rasa malas menjadi tidak malas ya. Berarti mengelolanya dengan cara apa? Bergerak, tidak banyak diam. Pasti tidak kebanyakan gerak. Ada aktivitas berarti ya, ada aktivitas tapi yang positif. Oke. Dan juga di sini akan mengurangi waktu bermain games. Berarti adanya mau keinginan berubah itu mulai mengurangi main gamesnya ya. Yang tadinya 10 jam sampai 12 jam. 10 jam? Iya, ya Allah. dikurangi jadi 2-3 jam. Jadi harus ini ya, ada perubahan ya, mulai sedikit-sedikit. Kalau bisa itu, kalau pas lagi waktu-waktu penting mau mengerjakan tugas atau apa itu, jangan main games dulu. Atau mungkin pas waktu luang aja, kalau pas lagi liburan atau apa itu, mau refreshing, mau main games tuh, mungkin harus ada waktu-waktunya tertentu kayak gitu. Terus akan mengikuti jam pelajaran dengan baik. Jadi nanti di sini ini kamu harus tahu jadwal-jadwalnya ya, jadwalnya, jamnya. Terus disiapkan juga materinya apa yang akan mau dipelajari nanti apa kayak gitu. Oke. Di sini akan disiplin waktu, itu yang tadi dijadwal juga ya. Terus membatasi waktu bermain dengan teman. Yang tadi kan sudah disampaikan kalau misalkan kalau teman bermain itu jangan sampai larut malam, gitu ya. Ada waktu-waktunya. Terus berinisiatif menghubungi orang tua. Berarti komunikasi kamu sama orang tua harus lebih baik lagi, ya kan? Dan selanjutnya tidak membolos jam pelajaran. Nah, itu juga gimana caranya biar nggak bolos? Itu gimana coba? Ya, bangun lebih pagi dan siap bersedia mengikuti jam pelajaran tepat waktu. Selanjutnya banyak berolahraga dan bergerak di pagi hari ya. Berarti biar nggak males gitu ya, biar nggak males-malesan harus ada aktivitas yang misalkan olahraga pagi gitu ya. Ya, itu sudah bagus dari apa yang tadi disampaikan. Intinya itu, jadi dari kamu sendiri ya, harus mau memperbaiki diri, mau
berusaha jauh lebih baik lagi, merubah perilaku kamu, mengelola rasa malas kamu gitu ya. Dari apa yang tadi Hamdan sudah tulis, sudah sampaikan kontrak intinya, itu nanti bisa diterapkan dalam keseharian ya. Diterapkan dalam kesehariannya itu nanti dilanjutkan ketika nanti misalkan Hamdan itu pulang ke rumah ya, pulang ke rumah, terus nanti dalam waktu 1 minggu ke depan nanti kita akan melaksanakan konseling individual kembali ya. Nah di situ itu ketika nanti pertemuan berikutnya nanti ibu akan cek itu mengenai keseharian kamu mulai dari hari ini sampai nanti minggu depan kemudian kita bertemu. Nanti ibu mau pantau keseharian kamu, aktivitasnya apa mulai dari 1 minggu ke depan gitu, apakah ada perubahan. Nanti ibu juga mau lihat dari wali kelas juga sama mata pelajaran keseharian selama nanti 1 minggu ke depan ya. Ibu mau cek kehadiran kamu, absensi kamu, terus juga pengerjaan tugas kamu, apakah benar kamu ada perubahan mulai hari ini setelah melaksanakan konseling individual ini begitu. Nah, jadi kamu harus motivasi ini supaya lebih baik dari sebelumnya itu harus ada di dalam diri kamu gitu ya. Jadi nanti kamu tulis di rumah kegiatannya sehari-harinya itu apa, nanti kamu tulis. Ini juga nanti apa yang kamu sampaikan ini diterapkan dalam kegiatan sehari-hari tadi ya. Jadi ibu nanti pantau untuk 1 minggu ke depannya. Oke. Kira-kira ini ibu pengen dengar apa yang tadi kita sharingkan bareng-bareng di sini ya. Ini istilahnya itu nanti apa sih yang kamu rasakan setelah kegiatan konseling ini? Coba ibu pengen dengar. Ya, lebih fresh otaknya, lebih enak karena udah berbagi permasalahan diri sendiri pada orang lain. Ya terus? Dan juga biar bisa lebih terbuka lagi kepada orang, jangan terlalu overthinking memikirkan apa yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Lebih terbuka aja kepada orang lain. Berarti ada ini ya, ada manfaatnya ya. Terus harapannya gitu, harapan berikutnya ketika setelah melaksanakan konseling ini, harapannya itu apa? Ya bisa berubah lebih baik, berpribadian yang lebih baik dari yang sebelumnya, mengurangi rasa malas dan lebih asik. Terus apa lagi? Apa lagi? Membatasi waktu bermain dengan teman dan mengurangi bermain game dengan waktu yang berlebihan, dan tidak terlalu begadang lagi, tidur tepat waktu itu agar paginya bisa bangun pagi dan mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak akan membolos, berusaha mengerjakan tugas dengan baik yang diberikan oleh guru, materi yang diberikan oleh guru, dan mengerjakan tugas lalu dikumpulkan tepat waktu dan disiplin waktu, tidak melebih-lebihkan apa yang sebenarnya tidak berguna bagi diri kita sendiri gitu, dan akan berusaha lebih baik, mandiri yang lebih baik. Dari tadi yang disampaikan berarti ada manfaat ya dari layanan konseling ini. Terus juga tadi ada harapan untuk jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi nanti yang disampaikan ini nanti ibu pantau lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Nanti ibu lihat kesehariannya, perubahannya nanti bagaimana. Terus juga nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai tips belajar yang baik itu, terus yang menyenangkan ya untuk pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang ibu sampaikan atau konseling hari ini. Soalnya kita juga tadi perjanjian waktunya sudah 35 menit kan. Makanya itu nanti di pertemuan berikutnya ibu dan kamu itu nanti mudah-mudahan itu pas ketemu kamu bisa berubah lebih baik lagi, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini akan membawa manfaat yang lebih baik lagi dari sebelumnya ke depannya untuk kamu ya. Ya sudah, mungkin itu saja yang ingin disampaikan. Terima
terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu gitu, dipanggil sama ibu mau datang ke sini gitu ya. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bu, saya pulang dulu ya. Udah sore. Iya. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan nanti. Oke, hati-hati pulangnya.